Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Harul Anwar. Saya berasal dari kelas 403 dengan NIM 240201020621. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan kasus untuk kelengkapan ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen perbankan. Oke, langsung saja. Adapun kasus yang saya pilih adalah itu pilihan topik kedua, di mana kasus raibnya deposito di BNI yang memuat tinjauan masalah, analisis, dan rekomendasi kebijakan. Nah, bisa kita lihat di sini ada berita dari tempo.co mengenai kasus raibnya deposito sebesar 110 miliar. Nasabah menduga ada pemufakatan jahat di BNI. Latar belakangnya, kasus raibnya dana deposito senilai 110 miliar di Bank Negara Indonesia atau BNI, cabang Makassar telah menimbulkan kekhawatiran terhadap sistem keamanan perbankan di Indonesia. Kasus ini menyeret pegawai bank sebagai tersangka utama dan diduga melibatkan pemufakatan jahat dari pihak internal. Nasabah merasa dirugikan karena dana tidak tercatat dalam sistem, yang mana itu sangat besar, senilai 110 miliar. Dan ini menandakan bahwa kelemahan dalam sistem pengawasan dan kontrol internal pihak bank. Lebih dari sekedar kerugian finansial, kasus ini turut menciptakan gelombang persepsi negatif di kalangan publik terhadap industri perbankan nasional. Masyarakat mulai mempertanyakan, apakah uang yang benar-benar disimpan di bank itu aman? Ketika kepercayaan terhadap lembaga keuangan mulai terkikis, efek jangkanya itu bisa panjang dan bisa sangat berbahaya. Tidak hanya bagi bank, tapi juga terhadap stabilitas sistem keuangan secara umum. Rasa khawatir ini semakin menguat ketika kasus serupa terulang di institusi lain, sehingga memperkuat persepsi bahwa sistem pengawasan perbankan di Indonesia masih belum kuat dan perlu reformasi secara menyeluruh. Nah, adapun identifikasi permasalahannya, yang pertama, kekhawatiran terhadap sistem keamanan perbankan di Indonesia. Kasus ini memperlihatkan bahwa sistem keamanan perbankan belum sepenuhnya kuat untuk melindungi dana nasabah, khususnya terhadap praktik manipulasi dari dalam. Nah, bisa kita lihat di sini ada indeks keyakinan konsumen Indonesia dari tahun 2018 sampai 2022. Nah, bisa kita lihat di sini kejadiannya itu berlangsung pada tahun 2020-2021. Nah, bisa kita lihat di sini dari tahun 2019 sampai 2020, indeks keyakinan konsumen itu sangat merosot tajam dari 125 sampai 85. Sedangkan pada tahun 2020 sampai 2022, indeks keyakinan konsumen itu semakin semakin naik secara optimis dan masif, yang mencerminkan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional jika kita berkaca dari tahun lalu. Namun, kasus raibnya deposito sebesar 110 miliar di BNI menjadi ironi di tengah tren tersebut. Kejadian ini menunjukkan bahwa meskipun publik mulai percaya pada pemulihan ekonomi, kepercayaan terhadap sistem keamanan perbankan masih rentan. Jika kasus semacam ini terus berulang tanpa pembenahan, maka tren optimisme yang ditunjukkan oleh indeks keyakinan konsumen berisiko tergerus kembali akibat krisis kepercayaan terhadap lembaga keuangan. 2. Pemufakatan jahat dari pihak internal. Kasus raibnya deposito di BNI tidak hanya menyoroti kelalaian individu, tetapi membuka dugaan adanya keterlibatan lebih dari satu pihak di dalam institusi tersebut. Dugaan pemufakatan jahat antara oknum pegawai dengan pihak internal lain menunjukkan bahwa sistem kontrol yang seharusnya saling mengawasi justru bisa disalahgunakan secara kolektif dan teratur dan masif. Hal ini menjadi sinyal bahwa pengawasan internal belum berjalan secara efektif dan masih rentan disusupi oleh kepentingan pribadi. Jika tidak segera dibenahi, kondisi ini tidak hanya merugikan nasabah, tetapi juga dapat menciptakan krisis kepercayaan yang lebih luas. Sebab, publik menilai bahwa kejahatan perbankan bukan lagi kasus individu, tapi merupakan gejala sistemik dari lemahnya budaya integritas dan akuntabilitas di dalam institusi keuangan.
Nah, bisa dilihat di sini ada timeline dugaan pemufakatan internal BNI pada pada bulan Desember 2019 sampai Juli 2020 itu penawaran deposito fiktif oleh pegawai BNI ke nasabah prioritas. 23 Maret sampai 2021 itu nasabah gagal mencairkan depositonya karena biletnya tidak tercatat di sistem. 1 April, BNI melapor ke Bareskrim Polri dugaan pemufakatan dan TPPU. 12 September 2021, MBS ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim. Ketiga, kelemahan dalam sistem pengawasan dan kontrol internal bank. Transaksi fiktif yang tidak terdeteksi dalam sistem resmi menegaskan bahwa penegasan berbasis sistem belum optimal. Banyak institusi masih mengandalkan pendekatan manual atau prosedural yang rawan disalahgunakan. Minimnya audit real time dan tidak adanya sistem pelaporan insiden internal seperti whistleblower mechanism membuat praktik fraud semakin sulit terdeteksi secara dini. Nah, bisa dilihat di sini. Ini adalah beberapa sebab ada terjadinya fraud. Yang pertama, itu pelaku fraud itu ternyata berasal dari manajemen. Kemudian, fraud itu terdeteksi lewat laporan internal. Ketiga, pengabaian terhadap pengendalian. Keempat, tidak adanya pengendalian internal. 4. Gelombang persepsi negatif terhadap industri perbankan nasional. Persepsi publik sangat dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap keamanan dan etika perbankan. Kasus ini memicu kekhawatiran bahwa kejadian serupa bisa terjadi di bank lain. Akibatnya, reputasi institusi perbankan secara keseluruhan menjadi taruhannya. Apabila masyarakat memandang bahwa sistem tidak mampu melindungi dana mereka, maka reputasi industri bisa tercoreng secara nasional bahkan internasional. Kelima, kepercayaan terhadap lembaga keuangan mulai terkikis. Kepercayaan merupakan aset tak ternilai dalam industri keuangan. Saat nasabah meragukan keamanan dana mereka, ada risiko besar terjadinya bank run, penarikan dana besar-besaran yang bisa melumpuhkan likuiditas bank. Ini bukan hanya berdampak pada satu institusi, tapi juga menular ke lembaga keuangan lain melalui mekanisme psikologis dan sistematik. 6. Stabilitas sistem keuangan secara umum akan terancam. Dalam konteks makroekonomi, kasus semacam ini bisa berkontribusi pada instabilitas sistem keuangan. Ketika kepercayaan publik dan investor terganggu, bukan hanya bank, tapi pasar modal, perbankan syariah, bahkan sistem pembayaran digital ikut terkena imbas. Hal ini dapat melemahkan kredibilitas kebijakan moneter dan regulasi sektor keuangan. 7. Persepsi bahwa sistem pengawasan perbankan di Indonesia belum kuat dan perlu reformasi secara menyeluruh. Kasus ini menjadi titik refleksi bahwa pengawasan dan otoritas seperti OJK masih memiliki kelemahan dalam menindaklanjuti pengawasan berbasis risiko dan kepatuhan internal bank. Diperlukan reformasi menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas pengawasan teknologi, sistem pelaporan internal, integrasi data antar bank, hingga reformulasi SOP pengawasan SDM perbankan. Nah, adapun untuk solusi permasalahan yang ditawarkan, yang pertama, implementasi sistem pengawasan berlapis berbasis teknologi. Bank harus mengintegrasikan sistem audit digital real-time yang mencatat dan memverifikasi setiap transaksi deposito, termasuk validasi silang dari lebih dari satu petugas. Kedua, penerapan digital forensik dan whistleblower sistem internal. Sediakan kanal umum dan resmi dan secara anonim bagi pegawai yang melaporkan kejanggalan transaksi. Audit forensik rutin juga wajib dijalankan secara acak dan berkala. 3. Reformasi SOP dan penguatan tata kelola internal. SOP perbankan perlu direvisi untuk mencakup skenario fraud berbasis kolusi. Pengawasan atas pelaksanaan SOP juga harus melibatkan pihak independen atau OJK langsung. 4. Peningkatan transparansi layanan bagi nasabah. Nasabah harus memiliki akses langsung ke riwayat transaksi secara digital dan real time, terutama untuk produk deposito dan investasi bernilai tinggi. Kelima, pendidikan dan sertifikasi etika
pegawai perbankan. Pegawai yang mengelola dana besar harus menjalani pelatihan berkala tentang etika keuangan dan integritas profesi, termasuk sertifikasi ulang. Keenam, penerapan sanksi tegas dan efek jerak institusional. Bank wajib menjatuhkan sanksi terbuka bagi pelaku secara internal, serta melakukan pemulihan dana secara transparan kepada korban agar kepercayaan publik bisa dipulihkan kembali. Ketujuh, kolaborasi regulator industri dalam reformasi sistemik. OJK bersama Bank Indonesia harus mendorong reformasi sistem pengawasan industri perbankan, termasuk mendorong transparansi publik atas audit kelembagaan tahunan. Adapun solusi permasalahan dari penerapan yang sudah berhasil. Yang pertama, sistem pengawasan berlapis berbasis teknologi. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa negara yang telah berhasil menerapkan sistem anti fraudnya mereka sendiri. Contohnya adalah yang pertama, sistem anti fraud otomatis di Korea Selatan. Ini dari KB Kokmin Bank. Negaranya itu dari Korea Selatan. Kebijakannya, KB Kokmin Bank mengembangkan sistem AI-based real-time fraud detection-nya yang memantau transaksi nasabah secara langsung. Cara kerjanya, menggunakan machine learning untuk mempelajari pola transaksi normal nasabah, mendeteksi anomali secara otomatis, dan memberikan peringatan ke unit pengawasan, bisa menghentikan transaksi mencurigakan secara instan sebelum dana keluar. Nah, hasilnya, ini mengurangi insiden fraud internal sebesar 40% dalam 2 tahun. Nah, itu gede banget tuh, 48%. Kedua, meningkatkan kepercayaan publik, terutama di kalangan pengguna digital banking. Seperti yang diketahui sekarang, semua itu zaman serba digital, bahkan termasuk keuangan, yang mana sudah banyak sekali media-media yang dapat digunakan sebagai digital banking. Dua, penerapan digital forensik dan whistleblower sistem internal. Nah, di sini ada regulasi PSD2 dan open banking di Uni Eropa. Negaranya itu Uni Eropa. Kebijakannya, ini Eropa menerapkan Revised Payment Services Directive untuk mereformasi sistem keuangan digital dan keamanan perbankan. Isi kebijakannya mengharuskan bank membuka sistemnya untuk diaudit oleh regulator dan pihak ketiga, Open API, meningkatkan transparansi dan kompetensi antar penyedia layanan keuangan. Ketiga, menerapkan standar Strong Customer Authentication untuk semua transaksi elektronik. Dampaknya, meningkatkan akuntabilitas bank terhadap nasabah. Dua, memperkuat kolaborasi antara bank, fintech, dan regulator. Kesimpulannya, kasus raibnya deposito senilai 110 miliar di BNI Makassar bukan hanya mencerminkan kelalaian individu, melainkan mengungkap kerentanan struktural dalam sistem pengawasan perbankan nasional. Identifikasi masalah menunjukkan bahwa lemahnya kontrol internal, adanya dugaan pemufakatan jahat dari pihak internal, serta terbatasnya transparansi dan akuntabilitas telah menimbulkan gelombang ketidakpercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Jika ini tidak ditangani secara sistematik, hal ini tidak hanya mengganggu reputasi satu institusi, tapi juga dapat mengancam stabilitas keuangan nasional secara keseluruhan. Melalui analisis makro dan pendekatan manajemen risiko, terlihat bahwa perbankan di Indonesia memerlukan reformasi secara menyeluruh, tidak hanya dalam aspek teknis, tapi juga dalam penguatan integritas kelembagaan. Solusi yang ditawarkan meliputi pengawasan digital real-time, sistem pelaporan internal yang aman, penguatan literasi keuangan nasabah, serta penegakan hukum yang konsisten. Contoh dari Korea Selatan dan Uni Eropa menunjukkan bahwa teknologi dan regulasi progresif dapat efektif ketika didukung oleh komitmen institusional. Dengan demikian, upaya membangun kepercayaan publik terhadap sistem keuangan tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi erat antara bank, regulator, dan masyarakat untuk memastikan bahwa prinsip keamanan, transparansi, dan etika menjadi fondasi utama dalam pelayanan perbankan. Kasus ini bukan akhir, tapi bisa jadi momentum awal menuju sistem keuangan yang lebih bersih,
kuat, dan terpercaya. Sekian persentase dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai bertemu kembali.